Shalom. Shalom. Saya ingin melihat wajah-wajah yang bersuka cita. Coba bisa buka maskernya. Haleluya. Saya juga ingin menyapa yang ada di rumah yang mengikuti live streaming pagi hari ini. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang ada di rumah. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita pagi hari ini untuk menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita mulai menyembah Tuhan. Kita mulai menutup mata jasmani kita. Kita mau katakan sesuatu untuk Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat nafas kehidupan yang baru. Haleluya. Mari setiap pribadi yang ada di tempat ini, yang ada di rumah yang menyaksikan ibadah pagi hari ini, mari mulai menyembah Tuhan. Mari mulai tinggikan nama Tuhan, sebab Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Haleluya. Mari mulai angkat tanganmu, angkat hatimu pagi hari ini untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak diagungkan. Amin. Haleluya. Mari jangan sungkan-sungkan memuji Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Mulai bersyukur buat kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, kalau kami ada pada pagi hari ini dengan nafas kehidupan yang baru, semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima pengagungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan pagi hari ini. Kita mau senangkan Tuhan pagi hari ini. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu. Bersyukur. Bersyukur buat kasih Tuhan. Bersyukur buat anugerah Tuhan yang begitu besar. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, setiap kami yang ada di rumah kami masing-masing Tuhan, kami siap mau memuji Tuhan pagi hari ini. Kami mau berikan glory yang terbaik untuk Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Haleluya Tuhan. Saudara lihat di samping kiri kanan. Pastikan teman di samping kiri kanan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Haleluya. Berikan salam COVID. Haleluya Tuhan. Sambil bertepuk tangan kita memuji Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Yang bersukacita mau nyanyi glory untuk Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Amin. Nyanyi glory. Glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, haleluya. Glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa haleluya. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia.
Yesus Raja, mari serukan, serukan, haleluya. Yesus Raja, mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa sukacita, kita akan merasa sukacita bila kita menyembahnya, haleluya. Sukacita bila kita nyanyi apa saudara? Glory, hey, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan, haleluya. Mari rayakan dan nyanyi, haleluya. Kita bertepuk tangan untuk Tuhan, haleluya. Rayakan Yesus. Mana suara jemaat Tuhan pagi hari ini? Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Angkat tanganmu untuk Tuhan pagi hari ini. Rayakan Yesus, rayakan. Kita merayakan kemenangan yang Tuhan berikan, amin. Rayakan Yesus, rayakan. Dia apa saudara? Dia bangkit, dia bangkit dan hidup, amin, selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita, haleluya. Kita masih mau rayakan, katakan celebrate Jesus, celebrate, haleluya. Celebrate Jesus, celebrate, haleluya, haleluya. Celebrate Jesus, celebrate, amin Tuhan. Celebrate Jesus, celebrate, He is risen, haleluya. Mari angkat tanganmu untuk Tuhan pagi hari ini, haleluya. And He lives forevermore, forevermore. He is risen, He is risen. Come on and celebrate, come on and celebrate, come on and celebrate the resurrection of a hallelujah. Come on, sing hallelujah. Celebrate Jesus, celebrate. Tepuk tangan di atas kepala sama-sama untuk Tuhan. Hallelujah. Celebrate Jesus, celebrate. Oh, hallelujah. Celebrate Jesus, celebrate. Woo. Celebrate Jesus. Yang percaya Tuhan bangkit pagi hari ini katakan He is risen, He is risen. Dia bangkit di antara kita, haleluya. And He lives forevermore. Jesus risen, amen. He is risen. Come on and celebrate. 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 Sing, come on and celebrate. Come on and celebrate. Hallelujah. Come on and celebrate the restoration of our Lord. Hallelujah. Masih memuji Tuhan. Masih memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu lebih tinggi, katakan haleluya. We worship you. Haleluya. 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 Mana suara jemaat Tuhan? Saya mau dengar untuk Tuhan pagi hari ini. Angkat kedua tanganmu untuk Tuhan. We worship you Lord. We worship
worship you, Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Once again, we worship you, Lord. We worship you. Amen, Tuhan. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. For who you are, Jesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Masih tetap bertepuk tangan dengan wajah yang bersukacita. Amin Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Amen. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, hallelujah. People from every nation and time, from generation. Yang siap puji Tuhan, katakan, we worship you, hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Hanya untukmu kemuliaan Tuhan. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Hallelujah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Hallelujah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Hallelujah, Jesus. People from every nation, people from every nation, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you, Lord. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Mari kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Sama-sama katakan. You are good all the time, Jesus. Haleluya. You are good all the time. Saya mau dengar cuma Tuhan. Yes. You are good. Amin. You are good. Mana tangannya jempolnya untuk Tuhan. All the time. You are good. Sing you are good, Jesus. All the time. All the time. Yes. You are good. Hallelujah. You are good. All the time. All the time. You are good. Hallelujah. People from every nation and tongue, from generation to generation. Hallelujah. Terima kasih Tuhan. We worship you. Hallelujah. 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 Worship you for who you are. We worship you, Lord. We worship. Setiap tangan yang terangkat Tuhan, kami berikan yang terbaik dan penghormatan yang terbaik bagimu Tuhan. We worship you for who you are. We worship you, Lord. Hallelujah. We worship you. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. 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 Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Arahkan hatimu kepada Dia. Terima kasih Allah yang layak kami sembah.
dapat melihat perkara-perkara besar-Mu Tuhan, tapi kami percaya Engkau tetap mengerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, Kau menuntunkanku Tuhan. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap bermandang padamu. Kau ada untukku. Satukan suaramu dan katakan, walau ku tak dapat melihat, haleluya, semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap bermandang padamu. Kau tuntun langkahku, Engkau selalu ada. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sekali lagi katakan, walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat melihat, oh haleluya, semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, Kau selalu ada untuk kami. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan kami, atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap bermandang padamu. Kau ada untukku. Dengan setengah suara katakan, walau ku tak dapat melihat, kami tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Semua rencana-Mu, hati kami tetap percaya kepadamu. Kami memegang janji-Mu. Oh, haleluya. Walau kami tak melihat, berharap semuanya atas kenyataan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Namun hatiku memandang padamu. Walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat melihat, oh semua rencana-Mu, Tuhan.
angkat tanganmu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah pada rencanamu. Ku tahu Tuhan baik, Engkau baik bagi kami. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah pada rencanamu. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Kau Tuhan baik. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Engkau baik Tuhan. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Terima kasih untuk persekutuan bersama-sama sesama anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan. Kami bersekutu dalam seminggu yang sudah lewat Tuhan. Dan saat ini kami bersekutu dengan Engkau dalam hadirat-Mu. Karena kami percaya saat kami ada dalam hadirat-Mu kami diperbaharui. Saat kami ada dalam hadirat-Mu kami mendapatkan tuntunan-tuntunan yang baru yang dari Tuhan. Kami diperlengkapi, kami diberikan wawasan-wawasan ilahi. Kami dibawakan kepada pengertian-pengertian Tuhan. Untuk kami semakin mengerti kehendak Tuhan. Baik secara pribadi maupun dalam keluarga kami, dalam komunitas kami, dan di mana saja Engkau bawa kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat Tuhan, perlengkapi kami di hari ini. Kami bersyukur dalam nama Yesus, baik di dalam gereja ini maupun di rumah masing-masing atau di mana saja, kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, dan semua kita katakan amin. Amin dan amin. Amin. Haleluya. Baik, shalom semua. Berapa banyak yang bersuka cita pagi hari ini? Boleh buka masker sebentar dan kasih senyum di kiri kanan. Sesudah itu tutup lagi Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Iya. Oke, hari ini minggu kelima di bulan Agustus dan kita sudah hafal betul bahwa minggu kelima itu adalah minggu casual. Jadi kita pun datang dengan pakaian yang casual. Saya pakai yang Aero punya aja, ya, supaya kalau di syuting agak lain lagi tampilannya. Hari ini, oke, saya ingin tanya angkat tangan. Tema minggu lalu itu khotbah itu temanya apa? Angkat tangan dan jawab. Angkat tangan dan jawab. Poin atau koin? Itu berkat buat Om yang soleha. Poin kebebasan, ya, the coin of freedom. Jadi kita tangkap minggu lalu bahwa poin kebebasan itu bicara tentang kita memiliki kehendak bebas dan semua kita itu ada punya dua pilihan. Seperti koin yang punya dua sisi, maka disitulah kita memainkan peran kita yang menjadi hubungan dengan khotbah pada pagi hari ini. Ya, kalau Bapak Ibu sudah ikuti
di grup jemaat, apa topiknya? Angkat tangan dan jawab dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ini tidak berlaku bagi Ibu Gembala. Angkat tangan. Angel. Indonesianya? Oke, Angel datang ambil ini, Angel. Berdiri ambil. Ya, freedom to operate, ya, kebebasan atau kemerdekaan untuk mengoperasikan. Sudah tahu istilah operasi? Operasi, biasanya kalau dengar operasi, apa? Ya? Harus baru operasi kemarin misalnya. Baru diadakan apa? Penanganan lewat, kalau yang melahirkan secara seksio sesar berarti lewat operasi sesar. Tapi kalau istilah atau definisi operasi itu sendiri apa? Ya? Menjalankan. Oke, menjalankan. Jadi operasi itu menjalankan. Orang yang menjalankan itu disebut apa? Operator. Kalau tambah OR di belakangnya itu sudah jadi orang. Operate, operator. Jadi orang yang menjalankan. Nah, kalau freedom to operate berarti kita memiliki kebebasan untuk menjalankan, untuk mengoperasikan. Karena kita bicara tentang independence, tentang kemerdekaan di bulan ini akan berakhir besok. Agustus sampai besok ya? 31, hari ini kita ketemu jadi di bagian terakhir daripada tema kita di bulan Agustus ini adalah freedom to operate atau kebebasan untuk mengoperasikan atau untuk menjalankan. Karena kita ini adalah operator kerajaan Allah. Halo? Amin. Kalau di dunia pekerjaan maka ada orang-orang yang punya keahlian-keahlian yang khusus, expert dalam bidang khusus, maka dia dapat menjalankan bidang yang dimana dia ahli di situ. Maka disebut sebagai operator. Seperti yang ada di belakang sana itu, Kak Rifan itu jadi operator untuk sound. Kak Roni jadi operator untuk live streaming kita semua ya. Lalu ada beberapa yang lagi ada di ini nih, ada Opalanton di Rote. Kak Doan biasa mengoperasikan yang dia punya isi worshipnya, dia punya tampilan lagunya. Dengan keahlian-keahlian khusus. Tentunya minta maaf kalau misalnya saya tempatkan Omah Damaledo untuk di tempatnya Om Roni, nggak bisa. Tapi kalau saya taruh Om Damaledo di belakang mesin jahit, maka dialah ahlinya di sini untuk mengoperasikan mesin itu dengan segala patron yang ada. Halo? Amin. Nah, makanya pagi hari ini temanya itu adalah kebebasan untuk kita mengoperasikan. Saya dasarkan dari Lukas pasal 8 ayat yang ke-10. Lukas pasal 8 ayat yang ke-10. Kalau ditampilkan kita baca bersama-sama ayat ini. 1, wow, betul enggak? Salah berarti ya. Iya, tadi. Ini yang benar ya. Oke, mari baca sama. 1, 2, 3. Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan, tetapi orang yang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, sekalipun mendengar mereka
tidak mengerti. Nah, Yesus bicara ini, dia bicara kepada murid-murid, bahwa kepada murid-murid diberi karunia, ya, diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Karena memang kerajaan sorga atau kerajaan Allah itu merupakan rahasia, merupakan misteri. Betul ya, misteri ya, misteri atau misteri? Misteri. Merupakan rahasia yang dimana itu memang kalau Tuhan bukakan, kita dapat karunia maka itu dibukakan kepada kita. Tapi itu pun datang dari keinginan kita, kerinduan kita untuk mau mengetahui rahasia tentang kerajaan sorga. Bapak Ibu, Yesus itu kebanyakan yang dia ngomong itu adalah didasarkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh murid-murid. Dan waktu diajukan pertanyaan itu maka Yesus menjawab, Yesus sampaikan rahasia-rahasia tentang sorga Bapak Ibu. Jadi sebenarnya cara belajar dalam kerajaan sorga itu harus dari kita dulu yang punya kehausan, punya kerinduan Bapak Ibu. Kalau engkau atau teman kita, dia banyak bertanya kepada kita, kira-kira apa yang kita ketahui kita akan bawa habis tidak? Ya, kira-kira apa yang kita tahu kita akan kasih tahu tidak? Kasih tahu kan? Tapi kalau dia cuman dia cuman diam, no respon, pasif, kita mau buat apa? Sebenarnya seperti itulah Yesus itu dia inginkan supaya kita menjadi orang-orang yang respon, orang-orang yang memiliki kehausan, orang-orang yang memiliki kerinduan atau ingin tahu, keingintahuan itu yang penting Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini bahwa kerajaan sorga itu tadi apa? Rahasia. Kita diberikan karunia, ya, kepada mereka diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Sebenarnya dikatakan kepada mereka yang diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan Allah itu bicara tentang di mana kita menangkap bahwa saya membutuhkan, saya perlu mengetahui tentang kerajaan Allah. Maka saya punya kerinduan, saya punya kehausan, saya punya gairah untuk supaya saya bisa tahu tentang kerajaan Allah Bapak Ibu. Karena sejak kita bicara tentang kerajaan Allah, terjadi pro kontra termasuk Bapak Ibu. Ya, karena memang ini adalah berita yang memang jarang diekspos Bapak Ibu. Jarang diungkapkan, diekspos tapi hanya sekedar diekspos, disinggung tapi tidak didalami, tidak digali Bapak Ibu. Karena untuk kita bicara tentang kerajaan Allah, maka yang pertama kita harus memiliki konsep yang benar tentang kerajaan Allah. Apalagi kalau kita tinggal di daerah, di bangsa, di negara kita yang alam demokrasi, yang dimana dia punya pemimpin negara kita adalah seorang presiden. Sedangkan kalau kita bicara tentang kerajaan itu adalah bicara tentang raja Bapak Ibu. Nah sistem ini berbeda, sangat jauh berbeda. Maka dari itu, untuk bahkan kalau kita mau memahami Alkitab dengan benar, maka kita harus melihat sesuai dengan kacamata yang benar. Bahwa waktu kita mendekati Alkitab, kita belajar Alkitab, kita mempelajari Alkitab, maka yang pertama kita harus punya konsep tentang kerajaan sorga atau tentang kerajaan Allah. Nah kalau kita tidak memiliki konsep ini, maka kita akan pendekatan ke Alkitab dan itu bisa terjadi salah. Itu yang namanya sesat. Amin Bapak Ibu. Waktu Yesus melayani, dia mewakili kerajaan. Waktu orang-orang Farisi melayani, ahli-ahli Taurat melayani, mereka mewakili agama. Bapak Ibu ya. Coba perhatikan di sini. Seharusnya yang bisa lebih dekat dengan Yesus itu pemimpin agama atau orang-orang berdosa. Halo? Pemimpin agama. Oke. Tapi yang terjadi kepada Yesus, siapa yang dekat dengan Yesus? Orang berdosa. Seharusnya
para pendeta-pendeta hari-hari ini dia harus lebih dekat dengan siapa? Dengan orang-orang berdosa atau pimpinan-pimpinan gereja? Halo? Halo? Boleh jawab? Seharusnya kalau katakanlah para pendeta mewakili representasi daripada ahli-ahli Taurat, orang-orang pemimpin agama waktu itu, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Seharusnya lebih dekat dengan siapa? Harusnya lebih dekat dengan orang berdosa. Tapi pendeta-pendeta sekarang lebih suka untuk foto sama artis, baru di ini. Ya kan? Lebih dekat mana pendeta-pendeta? Dengan orang berdosa atau artis? Dengan orang berdosa atau pengusaha? Dengan orang berdosa atau pejabat? Jawab saya. Halo? Halo? Bisa direnungkan ini? Bisa direnungkan ini kenapa? Karena terjadi salah kaprah. Pemahaman tentang kerajaan Bapak Ibu. Makanya saya singgung bulan-bulan kemarin. Kenapa waktu Yesus mau ditangkap susah untuk mengenali Yesus? Karena dalam tanda kutip Yesus waktu itu tidak terkenal. Tidak terkenal. Dalam pengertian hari-harinya dia itu hanya biasa saja. Maksudnya dia pakai jubah yang biasa kebanyakan orang pakai. Kalau seperti kita sekarang ini kan tidak ketahuan mana yang pendeta, mana yang jemaat. Toh. Betul tidak? Betul? Nah, akan ketahuan pendeta dan jemaat dari mana biasanya? Langsung ketahuan. Dari dress code-nya, dari pakaian yang dipakai. Betul tidak? Zaman dulu, orang-orang Farisi langsung dikenal. Ini orang Farisi, ini ahli Taurat. Ini langsung, dari apa? Dress code-nya. Makanya yang saya singgung kemarin, minggu lalu, orang lebih suka melakukan daripada menjadi. Orang lebih suka pakai pakaian suci, pakaian kudus daripada menjadi kudus. Perhatikan ini. Kita harus menjadi kudus, menjadi be sebelum kita do, melakukan. Karena banyak orang hanya terfokus kepada do but not be. Terfokus kepada melakukan tapi tidak menjadi. Nah Yesus itu dia menjadi. Bahkan dia adalah kudus karena memang dia Allah yang kudus. Dan dia melakukan hal-hal yang kudus Bapak Ibu. Walaupun waktu itu tidak dianggap oleh kelompok agamawi. Akar daripada perang yang terjadi hari-hari ini di dunia ini. Sebenarnya kalau kita telusuri itu berakar dari apa? Agama. Nah kerajaan Allah tidak merancang untuk terjadi seperti ini Bapak Ibu. Dan kalau terjadi konflik, ya, tidak hanya menyangkut bangsa dengan bangsa, negara dengan negara, bahkan terjadi konflik antara gereja Bapak Ibu. Terjadi perkelahian, bahkan terjadi. Apakah itu menampakkan kerajaan Allah? Makanya Bapak Ibu, kenapa Yesus katakan kepada mereka yang dikaruniai, maka mereka lah itu yang dapat mengetahui rahasia kerajaan Allah. Kepada mereka yang haus, kepada mereka yang rindu. Ada perumpamaan di dalam Alkitab. Seorang yang dia punya barang emas ya atau apa itu, yang pada waktu dia datang di satu tempat, dia dapat itu harta karun toh. Maka dia jual semua dia punya barang-barang yang dia miliki itu, emas, untuk dia mau beli ini harta karun ini. Satu tempat punya harta karun. Padahal yang dia miliki juga itu berharga. Tapi kenapa dia rela untuk jual yang dia miliki yang berharga itu untuk dia miliki yang ini? Kenapa? Karena yang ini sekarang ini lebih lebih berharga, lebih bernilai daripada yang dia miliki Bapak Ibu. Nah harta yang paling berharga di bumi ini adalah kerajaan surga. Makanya kenapa Yesus katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena solusi untuk masalah konflik yang terjadi di dunia ini kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah menawarkan satu sistem yang memang dapat membuat orang mengalami perubahan.
Kerajaan Allah menawarkan satu sistem yang dimana dapat membuat orang mengalami pemulihan, Bapak Ibu. Katakan amin. Nah makanya kenapa penting bagi kita, karena kita harus mengetahui ini, rahasia ini, karena kalau kita tidak mengetahui rahasia ini, kita tidak akan menjadi seorang operator yang bebas melakukan apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Ya, kita harus menjadi orang yang mengetahui, tahu kunci. Ini apa? Ini apa? Kunci juga ya. Tapi ini kunci untuk apa? Ada kunci lemari, ada kunci rumah, tidak ada kunci mobil di sini, tidak ada. Kunci berangkas tidak ada juga di sini karena saya tidak punya berangkas. Oke lah, kunci lemari, kunci buffet, ya kan? Nih, ini juga apa? Kunci, lebih lengkap lagi. Biasa dikenal apa ini? Kunci Inggris. Kenapa disebut kunci Inggris? Itu cari sendiri, punya jawaban. Tapi dengan satu ini bisa enggak kita, kan ukuran boat beda-beda ya. Tapi dengan kita punya kunci ini yang namanya kunci Inggris, kita bisa pakai untuk segala macam ukuran sesuai dengan batas maksimalnya. Ini mungkin maksimalnya ini mana yang apa sih ini? Ini berapa ini? 17 ke 21. Kayaknya 21 ya. 21. Kalau saya serahkan kunci ini kepada Om Tony, kira-kira perasaan Om Tony apa? Kalau saya serahkan, Om Tony terima kunci ini. Tak. Perasaannya apa Om Tony? Ah ya, oke. Tapi perasaannya apa? Jangan senang dulu. Ini kunci belum tentu kunci. Karena ini kunci sudah rusak semua, ini pintu-pintu masalahnya. Ya kan? Jadi kita pun kalau udah diberikan kunci, tapi kita harus cari tahu, kunci ini kunci untuk apa? Masih berfungsi atau tidak? Ini memang sudah tidak berfungsi. Ini saya punya kunci yang 4 tahun lalu hilang, yang akhirnya dia punya ini sudah ganti yang baru semua. Jadi saya dapat lagi, tapi sudah bisa cari yang dia punya yang lama lagi. Tapi Bapak Ibu, kita punya kunci, tapi tidak menjamin kita bisa mengalami kebebasan daripada kita memiliki kunci. Karena salah satu poin daripada kalau kita memiliki kunci, itu mewakili freedom, mewakili kebebasan. Nanti kita masuk di poin-poin itu sebentar. Nah makanya kita harus cari tahu. Nah ini yang namanya, kemarin kita baca satu ayat. Matius berapa ya? Matius. Kita baca Matius 16 dulu ayat 19. Matius 16 ayat 19. Ini bagian terakhir sebenarnya, tapi saya bacakan di awal saja. Matius 16 ayat 19. Tampilkan. 1. Sudah? Mari. 1, 2, 3. Pada kamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dalam bahasa Inggris, kunci itu bukan tunggal tapi plural, jamak. Keys, key tambah S di belakangnya. Key. Jadi kunci-kunci. Kepada siapa? Kepada kita. Diberikan apa? Kunci kerajaan. Jadi kalau kita sudah punya kunci sudah senang Bapak Ibu. Tapi harus kita tahu dulu nanti. Kunci ini fungsinya untuk apa.
Makanya kenapa sampai banyak orang percaya yang salah fungsi. Tidak berfungsi dengan sebenarnya Tuhan ciptakan dia. Karena dia tidak tahu kunci ini fungsinya untuk apa. Halo? Amin Bapak Ibu. Kalau saya kasih kunci apartemen ada 20 kamar, Bapak Ibu. Saya serahkan ke Bapak Ibu, nih tidur kamu. Di kamar nomor 40, berapa kamar tadi? 20, kamar nomor 19. Sedangkan kamar itu nomornya diacak Bapak Ibu. Nggak ditaruh juga nomor mungkin. Harusnya saya harus kasih tanda kan. Tapi kalau tidak ada tanda, maka kita akan coba dari kamar pertama, pakai kunci, gitu kan. Coba terus, pernah terjadi seperti itu? Ada banyak kunci, kita coba satu-satu. Sudah buang waktu, tahu-tahu begitu, bukan itu kunci yang sebenarnya lagi. Halo? Nah mari kita lihat dulu. Ini mungkin bagian pertama ini saya sudah sempat singgung waktu beberapa tahun yang lalu. Ya, bahwa dikatakan tadi, sabar. Lukas ya, sekarang kita baca dulu Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Yohanes 14, 12 sampai 14. Bisa tampilkan? Oke, 1, 2, 3. Aku berkata semuanya, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan, juga yang lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. 14, 2, 3. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan untuk kita dapat mengoperasikan kunci kerajaan Allah dengan benar? Apa yang bisa kita lakukan? Maka dari ayat ini maka kita belajar bahwa pertama kita harus menggunakan kunci yang benar. Jadi pertama itu harus menggunakan kunci yang benar, kunci yang tepat, Bapak Ibu. Karena kalau kita sakit, dokter akan mendiagnosa kita untuk ditemukan sakitnya, dan kalau kita ditemukan sakitnya maka harus dikasih obat yang sesuai dengan sakit yang ada dalam tubuh kita. Pada saat seorang dokter mengasih obat yang tidak sesuai dengan jenis penyakit, maka itu yang namanya malpraktek. Betul terjadi seperti itu? Pernah terjadi seperti itu? Dicek di Kupang, ginjal. Tapi waktu ke Surabaya ternyata jantung. Padahal selama di Kupang sudah kasih apa? Obat ginjal. Ternyata waktu sampai di Kupang, di Surabaya, jantung. Ya kan? Dicek di dokter, lambung. Ya, asam lambung naik, gitu kan? Waktu dibawa ke Surabaya, usus buntu. Makanya yang pertama itu kita harus menggunakan kunci yang benar. Nah Bapak Ibu, tahukah kita pengajaran disampaikan itu sebenarnya itu adalah kunci-kunci yang kita diberikan kepada kita. Kunci-kunci yang diberikan kepada kita. Halo? Amin Bapak Ibu. Kalau diajarkan tentang kita mengampuni sampai berapa kali? 70 kali 7 kali. Berapa itu? 490. Oke? Itu kunci Bapak Ibu. Kunci, kita mengampuni. Karena kalau orang menyakiti kita dan kita tidak mengampuni dia, maka kita yang akan hancur terus. Kita makan tambah 1 kali makan 3 kali, tapi badan turun terus. Karena makan hati. Maksudnya karena ya itu kita simpan apa? Kepahitan Bapak Ibu. Nah kita diberikan kunci untuk bagaimana kita bisa bebas adalah kita melepaskan apa? Pengampunan. Itu kunci Bapak Ibu. Nah sekarang tadi katakan bahwa kita harus tahu kunci ini untuk apa. Tapi tidak hanya sampai di situ juga. Kita harus tahu kunci ini untuk apa. Dan sesudah itu maka kita akan melakukan. Nanti kita akan simpulkan di poin-poin ini. Jadi yang pertama itu kita harus menggunakan kunci dengan benar. Yang kedua berdasarkan ayat tadi bahwa kita harus meminta di dalam nama
Yesus. Karena Yesus itu menjadi perwakilan kita yang ada di surga saat ini dengan Bapa. Makanya Yesus katakan, mintalah di dalam namaku. Karena Bapa itu kalau dengar nama Yesus langsung nongol Bapa Puhati. Betul tidak? Mungkin kita suka disuruh toh, ketemu ini, bilang dari Pak Agus misalnya. Bilang dari Om Boni misalnya kan, bawa nama gitu kan. Orang itu langsung apa? Terima kita tidak? Coba kita tidak bawa nama apa-apa, saya mau ketemu. Dari siapa? Dari Jimmy misalnya ini. Di mana dia? Di Ernona. Jimmy siapa? Jimmy Mumu. Siapa dia? Apa semua kan? Tapi kalau misalnya saya bilang, tolong kasih tahu, bilang Om Jimmy, bilang aja Ibu Kori Meda punya anak mantu misalnya. Kalau dengar begitu itu yang Om itu dia langsung apa? Oh ya harus masuk gitu kan. Sebenarnya itu dia semangat karena saya atau karena Mama Kori? Karena apa? Pakai nama Mama Kori. Mau ke Dukcapil bilang saya dari gereja Gloria. Itu contoh misalnya. Ini saya pelan aja supaya jangan terlalu. Tembus tidak? Tembus. Kenapa? Di atas nama, ya itu tadi. Oke, ya. Jadi itu kita harus meminta di dalam nama Yesus. Maka setiap doa-doa kita itu harus diakhiri di dalam nama Yesus. Sebab kalau tidak dalam nama Yesus, bingung nanti Tuhan dengar. Ini di atas nama siapa? Gitu kan? Jadi yang kedua itu kita harus meminta di dalam nama Yesus. Dan yang ketiga, kita harus menggunakan sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan keinginannya Bapak Ibu. Kan ada di dalam kitab Yakobus kalau dia, kamu meminta, tapi kamu tidak mendapatkan jawaban karena kamu meminta apa? Hanya untuk apa? Memuaskan hawa nafsu kita, hanya untuk memuaskan kemauan kita pribadi. Tidak Bapak Ibu. Untuk kita bisa menggunakan kunci itu dengan benar, mengoperasikan itu dengan benar, maka kita harus menggunakan itu sesuai dengan kemauan, kehendak, keinginan Allah. Itu. Kemudian yang keberapa? Keempat. Yang terakhir ini bagian yang saya ingin sampaikan, kita harus menggunakan sesuai dengan tujuannya. Sesuai dengan tujuan Allah, sesuai dengan tujuan Tuhan. Ini selain yang ketiga tadi sesuai dengan kehendaknya, kemauannya. Kalau kita melakukan sesuatu berdasarkan kemauan daripada orang yang meminta kita lakukan, orang itu senang tidak? Senang tidak? Kita lakukan tepat seperti yang dia minta gitu kan. Bahkan kita lakukan lebih. Gitu. Dia akan senang. Mungkin dia akan kasih kita apa? Uang mungkin. Dia akan kasih kita apa gitu kan. Karena sesuai dengan kehendaknya. Nah bayangkan aja kalau kita lakukan itu kepada Tuhan. Wow. Tuhan itu punya langit itu ada tumpuan. Ya apa itu? Artinya. Bumi adalah tumpuan kakiku. Kalau Om Boni bilang bayangkan aja. Tuhan pun dompet kayak apa kalau bumi ada tumpuan kakinya. Seperti itu kan. Menyenangkan dia sesuai kehendaknya. Yang bagian keempat itu adalah sesuai dengan tujuannya Bapak Ibu. Kira-kira tujuan Tuhan itu apa? Yang kita dengar selama ini. Tujuan Tuhan itu supaya kerajaan yang tidak terlihat, yang ada di surga, bisa terlihat di bumi. Itu tujuan Tuhan. Jadi kalau kita melakukan untuk kita memperluas kerajaan, tadi malam ngobrol-ngobrol dengan ada bapak yang sudah pensiun. Dia bilang, saya dibukakan tentang bagaimana kita harus maksimal, potensi kita harus dilepaskan. Saya sudah pensiun tapi saya masih tetap bergerak sampai sekarang gitu kan. Kenapa? Karena nangkap tujuan Tuhan Bapak Ibu. Waktu kita bergerak sesuai dengan tujuan Tuhan, disitulah kepuasan yang sesungguhnya Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Itu, kita hidup sesuai dengan tujuan Tuhan. Kita hidup sesuai Tuhan ciptakan kita. Disitulah kepuasan kita. Bayangkan kalau ada seseorang yang dia datang kepada kita, Om, Tante, Kakak,
Terima kasih banyak loh. Kamu sharing tentang ini, saya rencana mau bunuh diri, saya tidak jadi bunuh diri loh. Sekarang saya sudah mengalami perubahan, hidup saya sudah semakin oke, saya sudah dapat ini, saya sudah bisa melakukan ini. Kira-kira kita puas tidak dengar seperti itu? Orang yang rencana bunuh diri, tapi Tuhan pakai kita sharing dengan dia urunkan niatnya untuk bunuh diri. Dia lepaskan potensinya Bapak Ibu. Jadi Tuhan pakai kita untuk supaya dia jangan mati dulu karena bunuh diri, harus hidup terus karena potensi yang ada dalam dia itu belum dilepaskan habis. Nah itu sesuai dengan apa? Tujuan Tuhan. Dalam kerajaan Bapak Ibu memang agak beda dengan kita, dengan konsep-konsep dunia ini. Tuhan Yesus satu saat dengan 12 muridnya dalam Matius pasal 14. Ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21. Coba tampilkan. Matius itu ya? Sorry, ini Markus kali ya. Atau Markus, saya salah taruh ini. Coba Markus 14. Ada amin Bapak Ibu? Sorry ya. Yesus memberi makan. Matius. Sebentar. Lukas ya. Matius 14 ayat 16. Oh ini sudah. Tadi sudah tampilkan begini. Saya tadi ada farisi-farisi tadi saya lihat. Tadi saya lihat waktu tampilkan pertama ada farisi-farisi. Kita lagi usir supaya roh-roh farisi jangan masuk dalam gereja, ini masalahnya. Matius 16, 14, mari baca. 2, 3. Tapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. 17. Ini betul ya? Oke, 2, 3. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. 14, 2, 3. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak, 20. Dan ketika semuanya makan kenyang, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Kira-kira ada berapa ribu itu? Berapa ribu kira-kira? Berarti itu kalau 20.000 berarti itu KB belum berlaku waktu itu jadi. Bapak Ibu, peristiwa ini ya bicara tentang bagaimana kita mengaktifkan kunci dengan benar, Bapak Ibu. Ya. Sebenarnya Yesus sedang mengajar kepada murid-muridnya itu bahwa dalam kondisi seperti itu, waktu Yesus katakan bahwa kita harus kasih makan mereka ini, apa yang dijawab oleh murid-murid? Yang dijawab apa tadi? Jawabannya apa? Coba tampilkan. Bukan, ada yang ada hanya, yang hanya itu, pakai ada kata hanya. Ya, yang kami miliki ini apa? Hanya. Gitu. Seharusnya kalau mereka peka, mereka harus tanya pada Yesus, bos, kunci apa yang kita harus gunakan? Kunci Inggris? Ini apa ini? Kalau siapa yang bisa jawab dapat hadiah.
Angkat tangan jawab. Siapa yang jawab obeng? Itu bisa tahu dari mana ini obeng? Ini bukan obeng. Ini palu. Tapi bisa berfungsi sebagai obeng. Atau kunci-kunci juga. Masukin ini. Berapa in one Bapak Ibu? Kunci. Seharusnya murid tanya, bos kunci apa yang kita pakai? Kan Tuhan bilang beri mereka makan. Karena sudah dikasih kunci. Jawabannya yang ada cuma ini. Kalau jawaban seperti itu bukan jawaban kerajaan. Benar Bapak Ibu. Ini jawaban agamawi. Hanya ini. Kedengarannya rendah hati, kedengarannya tidak sombong. Padahal kalau mereka udah banyak diajar Yesus, harusnya mereka tanya, kira-kira kunci apa? Jadi di sini Yesus sedang memberikan pelajaran kepada mereka bahwa saat kita mengetahui kunci ini untuk apa, kunci ini untuk apa, ini untuk apa, maka kita tidak perlu katakan hanya dan hanya, Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Memang kedengarannya hanya ini sah. Tapi biasanya ngomong begitu itu sebenarnya itu rendah hati tapi di bukit. Hanya ini sah tapi di dalam hatinya, oh beta punya ini, punya itu, seperti gitu kan. Suruh masuk keramik mantap. Minta maaf ini ketumpum pondok. Bayangkan keramik apa semua ini masih kategori pondok bagi dia gitu kan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan sudah berikan kunci kepada kita. Tadi kunci kerajaan sudah diberikan kepada kita. Dengarkan, itu untuk melepas dan mengikat. Untuk membuka dan menutup. Makanya kita masuk kepada prinsip kunci itu. Saya sudah pernah singgung beberapa tahun lalu itu. Kunci itu pertama mewakili otoritas. Kunci itu representasi daripada otoritas. Jika kita memiliki kunci untuk satu tempat, untuk satu lemari mungkin, untuk satu rumah, artinya kita memiliki otoritas atas lemari, atas rumah, atau tempat itu Bapak Ibu. Katakan amin. Yang kedua, kunci itu mewakili akses. Karena dalam kerajaan itu tidak ada yang namanya kepemilikan, ownership, tidak ada. Dalam kerajaan itu yang ada adalah akses. Ada kunci berarti apa? Ada akses. Ya itu contoh tadi itu yang di kantor itu, yang di Pasir Panjang itu kan. Ada akses. Itu contoh Bapak Ibu. Mungkin akses itu akan digunakan sebentar sesudah kebaktian selesai. Oke? Pada waktu kita memiliki kunci, maka itu memberi kita akses cepat ke semua yang bisa dibuka oleh kunci tersebut. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kunci itu mewakili kepemilikan. Ya. Pada saat kita memiliki kunci-kunci kerajaan, maka kita memiliki kepemilikan di bumi ini. Tuhan kasih kunci kerajaan kepada kita, maka di situ kita punya kepemilikan, domain Bapak Ibu. Halo? Amin. Nah sekarang engkau diberikan kunci di mana? Nah disitulah engkau menjadi milik, menjadi domainmu, menjadi tanggung jawabmu. Disitulah engkau harus improve hidupmu, bagianmu Bapak Ibu. Itu yang keberapa? Yang ketiga, yang keempat. Kunci itu mewakili kendali. Aduh, kalau orang yang pegang kunci, kita sembah-sembah di dia. Tolong buka dulu kakak. Betul tidak? Tolong buka dulu. Sabar, beta lupa ada di toilet itu. Kita mesti tunggu dia. Bayangkan, kita mesti sembah-sembah. Kenapa? Semua ada dalam kendali dia Bapak Ibu. Oh, orang kalau dikasih percaya kunci paling senang sudah. Ingat waktu di mana? Yusuf yang ada di mana? Penjara. Kepala penjara percayakan kunci penjara Bapak Ibu. Kalau saya jadi Yusuf, saya langsung bikin
rapat singkat, langsung. Teman-teman, malam ini menjadi hari pembebasan bagi kita. Karena semua ada dalam kendali saya, ini kunci. Biasa kan di film-film, lu mau apa, ini ada di beta. Gitu kan. Bicara apa? Kendali, bicara apa? Kontrol. Kita punya kunci berarti kita punya kendali. Kita punya kunci berarti kita punya kontrol. Kemudian berikut apa? Kunci itu mewakili kekuatan, mewakili kekuasaan. Kita punya kunci, kita berkuasa. Kita punya kunci, kita punya kekuatan Bapak Ibu. Halo? Amin Bapak Ibu? Kalau kita tahu kelemahan seseorang, beta tahu kartu. Betul tidak? Oh, jangan macam-macam di saya tahu itu. Saya punya kunci tentang kamu, saya bisa buka. Saya bisa obral dengan, ya kan? Betul tidak? Amin Bapak Ibu? Jadi kunci itu dia mewakili apa? Kekuatan. Nah, ini yang terakhir yang saya bicara itu tentang kunci itu dia mewakili kebebasan. Kunci itu dia mewakili kemerdekaan. Karena kita akan bebas masuk dan keluar. Kita akan bebas untuk menutup dan membuka. Halo? Amin Bapak Ibu? Kita bebas. Ini bicara tentang kebebasan. Kita bebas untuk menutup rasa takut masuk dan rasa kepercayaan diri muncul. Kalau kita punya kunci bicara tentang kebebasan, halo. Masih ada di sini yang masih takut, masih pemalu, boleh angkat tangan. Halo. Puji Tuhan. Saya bangga. Ya kan? Percaya diri, yakin. Gunakan kunci itu, kebebasan. Ini yang kemerdekaan Ilahi kita lah, kita bebas menggunakan dengan kunci yang Tuhan berikan kepada kita, Bapak Ibu. Kalau suka ada SMS gelap itu apa istilahnya? Maksud teror itu apa? Untuk membuat kita takut, Bapak Ibu. Sering pernah dapat SMS teror? Sering? Gunakan kunci kerajaan. Amin Bapak Ibu. Mau SMS teror ke, mau ancaman apa ke, gunakan kunci kerajaan. Kalau iblis berseru, maju saja. Katanya jangan maju, maju saja. Kalau ada yang pele, silih. Ya kan? Makanya kenapa Zakheus itu dia luar biasa. Walaupun dia pendek, tapi dia tidak kehabisan otak. Badan boleh pendek, otak jangan pendek. Seperti, iya betul kan? Saya suka perhatikan kalau orang-orang pendek itu rata-rata otak memang hebat. Mungkin kalau dapat yang jangkung, karena pagi ini ada 2 yang jangkung ini. Ada siapa? Meva. Ya, sama Kak Fofo nih. Coba berdiri berdua, coba berdiri. Tuh. Kak Fofo. Nah. Kenapa cenderung orang-orang yang pendek lebih smart daripada orang yang tinggi? Karena terbawa bahwa kalau udah tinggi kan dia rasa beta paling tinggi apa semua kan seperti itu. Nah kalau pendek kan ada yang bilang, dia bangga beta paling pendek, enggak ada. Ada pernah orang pendek, saya bersyukur, saya bangga karena saya paling pendek di dunia, enggak ada mungkin. Tapi waktu dia pendek dia merasa bagaimana cara untuk dia bisa, kalau bisa ya kan, jadi berpikirnya itu jalan tajam gitu. Maka berbahagialah orang-orang pendek. Ayat terkenal, Yohanes 8 ayat 31-32, coba kita lihat. Baca ini mesti dibaca ini karena saya ingin penekanan sebelum mengakhiri pagi hari ini. Yohanes 8, 31, 32, oke? Sudah? 1, Ya, 2, 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran,
Dan kemerdekaan itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kunci kerajaan adalah kunci kebenaran tertinggi. Yang pengetahuannya membawa kepada kemerdekaan yang sejati. Jadi untuk kita mau merdeka bebas secara sejati, kita harus mengetahui kebenaran. Tapi saya mau katakan, tidak hanya sampai kita mengetahui, tapi yang kebenaran yang kita ketahui itu harus kita apa? Lakukan, ada actionnya. Kan ada 3 hal yang penting dalam hidup, pengetahuan, pengertian, dan hikmat. Pengetahuan itu bicara informasi, pengertian itu bicara wawasan, ya, pemahaman ini. Lalu yang ketiga apa? Hikmat, bicara tentang apa? Aplikasi. Waktu kita melakukan, maka kita adalah orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang bijaksana. Yohanes 8:32 ini, ya, Yesus mengajar kepada murid-murid. Itu Yesus tidak terlalu mengacu pada ayat-ayat Alkitab sebanyak prinsip. Maksudnya gini, Yesus lebih menekankan prinsip, lebih menekankan hukum-hukum daripada ayat-ayat per ayat, Bapak Ibu. Nah itu mungkin yang Bapak Ibu kalau selama berjemaah di sini, saya kebanyakan lebih kepada prinsip-prinsip. Ya. Hukum-hukum, ya. Jadi yang membuat kita bebas itu adalah kebenaran yang kita ketahui. Halo? Karena kalau kita tahu kebenaran, maka itu akan apa? Memerdekakan. Kalau kita tidak tahu kebenaran, apa? Itu akan terus apa? Membelenggu kita. Mari kita masuk ke 7 karakteristik dari kunci. Yang pertama itu kunci itu adalah hukum-hukum. Jadi kalau bicara kunci itu bicara hukum-hukum. Iya. Ini jelas Bapak Ibu. Kunci itu, ini bicara 7 karakteristik kunci. Kunci itu bicara tentang apa? Hukum, di mana standarnya itu dia tidak berubah. Waktu kita menggunakan itu dengan benar, maka itu akan selalu berhasil. Waktu kita melakukan sesuai dengan hukum-hukum itu, maka itu akan berhasil, Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, kunci itu adalah prinsip-prinsip. Kunci ini adalah prinsip-prinsip. Jadi kunci kerajaan itu adalah prinsip-prinsip. Yang dimana menjadi sistem yang beroperasi di bawah hukum. Ya. Makanya kalau kita punya prinsip, pastikan prinsip itu sesuai dengan kebenaran. Kebenarannya apa? Yang dia katakan hukum. Kebenaran yang original. Kebenaran Allah. Yang disebut perintah-perintah Tuhan. Ketetapan-ketetapan Tuhan. Gitu. Jadi kalau kita prinsipnya itu tidak berdasarkan kebenaran, walaupun itu baik, tapi tidak masuk dalam konsep kerajaan. Karena konsep kerajaan itu selalu berdasarkan kebenaran. Karena kebenaran itulah yang akan memerdekakan. Yang ketiga, kunci itu bicara tentang sistem-sistem. Karena setiap pemerintahan itu dia berjalan sesuai dengan sistem-sistem yang berlaku dalam satu negara tersebut. Di Indonesia ada punya sistem sosial, ada punya sistem ekonomi, ada punya sistem pendidikan, ada punya sistem politik, ada punya sistem kesehatan. Nah, pengetahuan kita akan sistem-sistem ini dan bagaimana sistem ini bekerja ini akan berdampak kepada kita akan memiliki menjadi seorang pribadi yang powerful karena kita hidup sesuai dengan sistem-sistem kerajaan Allah, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Sistem kerajaan Allah itu untuk kita mau menjadi terbesar, kita harus apa? Menjadi hamba sesamanya. Maka kita ini harus jadi hamba yang dimana kita saling melayani satu dengan yang lain. Itu Bapak Ibu. Tuhan tidak melarang kita untuk menjadi besar. Karena murid-murid pernah mereka bertengkar tuh. Bu, kira-kira
Mana yang paling besar menurut kamu di hadapan bos ini? Nah, itu Yesus jalan tapi dia dengar loh. Murid-murid lagi ada mempersoalkan tempat yang paling teratas. Karena dalam kerajaan Allah tidak ada yang cari-cari tempat. Maksudnya berusaha, enggak. Itu Tuhan akan lakukan secara alamiah sesuai dengan kita punya ketaatan dengan hukum, ketaatan dengan prinsip-prinsip dan sistem-sistem. Maka ada orang yang mau cari langsung di atas dengan cepat. Ya sekarang ini pansos, settingan, artis-artis yang belum terkenal dibikin settingan sehingga langsung cus, itu namanya pansos gitu. Apa yang dikagumi oleh manusia itu dibenci oleh Tuhan. Makanya sistem dunia itu sangat bertentangan dengan sistem kerajaan Allah. Kemudian terakhir berapa ini? Yang keberapa? Nah, yang keempat itu kunci itu mengaktifkan fungsi. Kunci itu mengaktifkan fungsi. Waktu kita sudah dapat kunci mobil, kita colok di tempat kuncinya, baru kita apa? Start. Berarti waktu ada kunci itu mengaktifkan fungsi dari mobil gitu. Kecuali akinya mungkin soak atau apa gitu. Tapi tetap kunci itu mengaktifkan fungsi. Jadi waktu ada kunci maka kita memulai dengan berfungsi. Action Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang kelima, dengan adanya kunci, Bapak Ibu kalau kita sudah punya kunci, apakah kita diam-diam? Ini kunci. Oh, makasih. Kita diam-diam. Tidak. Langsung apa? Langsung apa? Langsung ada pergerakan. Langsung action. Jadi kunci itu membuat kita apa? Bergerak. Nah kalau kita sudah terima kunci kerajaan, maka harus apa? Bergerak. Saya senang ada bapak-bapak, ibu-ibu yang sharing. Mulai bergerak, berdampak. Bergerak sudah. Kenapa? Udah diberikan apa? Kunci kerajaan. Ya. Yang keberapa? 6. Terakhir. Kasih tahu di kiri kanan. Terakhir. Maunya saya toh kalau. Saya ingat jam. Terakhir aja 6. Sudah mau setengah 10. Yang ke-6 ya. Kunci tidak dapat diganti dengan perasaan ataupun manipulasi. Ini, kunci tidak dapat diganti dengan perasaan, feelings, atau manipulasi. Ya. Pernah kita sudah sampai di rumah, tahu-tahu kunci ketinggalan di baun. Sudah sampai di rumah, di muka rumah nih. Kita berdoa tikam lutut, menangis, keluar air mata, air hidung sampai air mulut. Kunci datang tidak? Nggak bisa. Karena kunci tidak bisa diganti dengan perasaan. Harus ada orang yang balik ambil ke baun. Makanya kita harus gunakan itu kunci. Itu kita bertanggung jawab. Banyak orang Kristen HG, harusnya begini. Dia tidak bertanggung jawab soal makan misalnya toh. Dia bilang begini, nanti darah Yesus yang menormalkan. Itu Tuhan, kalau saya jadi Tuhan mungkin Tuhan bingung. Kamu yang makan, beta yang kasih normal. B pun darah hanya untuk menghapus dosa. Bukan menormalkan tekanan darah. Misalnya Bapak Ibu kan. Nah kebanyakan kita seperti itu. Limpah sudah. Darah Yesus yang menyucikan, menormalkan. Harus gunakan kunci. Kuncinya apa? Pola makan yang sehat. Makanya ada bapak-bapak, opa-opa di sini yang pola makannya sehat. Saya salut. No micin-micin, no garam. Garam sedikit, betul tidak? No daging. Ya, hanya sekali-sekali kalau godaan datang. Gitu. Hukum kesehatan, ya itu.
Bapak Ibu. Minta maaf yang masih merokok. Kalau mau umur panjang, stop merokok. Karena di situ langsung tertulis, merokok membunuh. Itu langsung the point. Kalau yang dulu masih merokok dapat mengakibatkan impotensi, keguguran, kehamilan, mandul, jantung, gitu. Beta sudah merokok karena pabrik rokok sudah bakar. Itu bukan bertobat namanya. Saya stop merokok karena saya tahu tubuh saya adalah rumah Allah. Saya harus pelihara, rawat. Karena di situ potensi saya harus lepaskan gitu loh. Amin Bapak Ibu. Jadi kita harus gunakan kunci, jangan pakai perasaan. Walaupun, maaf, ibu-ibu memang manusia atau wanita diciptakan dengan makhluk perasaan. Bukan makhluk halus. Tapi dengarkan, jangan jadikan perasaan itu jadi Tuhan. Beta makhluk perasaan, jadi tolong harus jamin saya punya perasaan. Itu berarti belum dewasa, Bapak. Kalau udah dewasa, oke, kita ngertilah bahwa manusia, wanita itu makhluk perasaan, tapi harus dewasa, sehingga kita harus gunakan kunci. Amin Bapak Ibu. Jadi freedom to operate itu adalah kita gunakan kunci itu dengan benar. Dengan cara-cara yang benar untuk kepentingan kerajaan Allah. Go ahead, Tuhan akan terus berkati kita dengan hikmat, dengan kesehatan, dengan kekuatan. Kenapa? Karena kita menjadi operator yang benar untuk kerajaan Allah dinyatakan di mana Tuhan bawa kita. Tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan, Engkau meteraikan kebenaran-Mu Tuhan. Kami adalah operator kerajaan Allah. Kami diberikan kunci kerajaan Allah. Terima kasih karena Engkau karuniakan rahasia kerajaan Allah kepada kami. Ada orang lain yang tidak mengetahuinya, belum dibuka. Tapi kami sudah dibukakan. Tuhan sudah ungkap rahasia itu. Maka kami mendapatkan kunci kerajaan itu. Kami mau katakan pagi hari ini kami gunakan kunci kerajaan Allah itu dengan benar, dengan baik. Untuk kelebaran kerajaan Allah. Bukan untuk kami Tuhan, tapi untuk Engkau dan untuk kerajaan-Mu. Dan biar Engkau semakin dipermuliakan lewat kehidupan kami Tuhan. Diberkati jemaat Tuhan yang menangkap pesan-pesan Tuhan pada pagi hari ini. Meteraikan kebenaran-Mu Bapa. Saatnya kami akan meletakkan persembahan. Engkau menik tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan. Siapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia memberi
Ada yang ulang tahun pagi hari ini? Nanti boleh maju ke depan untuk kita berdoa. Baik, Bapak Ibu, nanti kita ini kita coba fellowship area. Ada berapa yang kita izinkan untuk datang nih? 6, masih banyak juga yang masih ini, tapi saya kira ya pas-pas lah yang kayak gini untuk kita tetap dengan protokol kesehatan yang ada, dan tetap ikuti nanti di Empower Night. Dan Jumat itu Bapak Ibu kita ada mendalami baik khotbah minggu maupun Empower Night Rabu. Jadi di Jumat itu kita kesempatan untuk internalisasi, ada pertanyaan interaktif, ada diskusi, karena kita memang kalau kita memahami satu kebenaran itu akan susah hilang dari kita. Maksudnya itu akan jadi milik kita. Nah, lebih banyak kita waktu kita diskusi interaktif, kita banyak diisi oleh teman-teman yang lain juga. Karena pengalaman saya waktu kita diskusi yang 2 minggu lalu, itu kita sudah bicara, pikir sudah lengkap semua, tahu-tahu ada satu kelompok yang dia omong tentang Yusuf itu, iya kita tidak teringat itu Yusuf waktu kita ini. Jadi Bapak Ibu, hari Jumat jam 4 di tempat ini, dan minggu kita akan kembali seperti saat ini. Dan saya kira itu saja. Untuk grup pelayan ya, mungkin tolong sebentar perhatikan, ada WA yang dikirimkan ke para pelayan-pelayan yang ada untuk bisa di follow up di hari ini. Saya kira itu saja. Kita akan pulang. Amin. Atau mau tinggal terus di sini? Mari kita beri bersama-sama. Kita akan mengakhiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan. Aku berserah. C. Aku berserah. Haleluya. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Lagi katakan, aku berserah. Aku berserah. Oh, ini kami Tuhan. Kami berserah kepadamu. Karena Engkaulah menjadi penguasa tunggal atas hidup kami. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Sambil yang ulang tahun bisa maju ke depan, hamba Tuhan bisa berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami angkat hati kami kepadamu saat ini. Terima kasih buat fellowship kami dengan Engkau. Terima kasih untuk kami diperlengkapi dengan kebenaran-Mu Tuhan. Biar kami menjadi operator-operator kerajaan Allah yang bebas menggunakan kunci-kunci kerajaan. Pakai kami Tuhan untuk biarlah kunci-kunci ini juga kami dapat bagikan kepada orang-orang lain. Kalau Engkau membukakan rahasia kerajaan Allah kepada kami, pakai kami Tuhan untuk rahasia ini juga bisa dibuka kepada teman-teman kami, tetangga-tetangga kami mungkin, dalam komunitas kami Tuhan. Biarlah kami gunakan semua itu Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberikan kami jaminan firman-Mu bahwa di dalam kerajaan Allah menjadi bagian yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Dan biar kami dapat mengalami dalam kehidupan kami, di rumah, di tempat kerja, di mana saja, di tempat usaha. Ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Kemana kami pergi dan berada Tuhan. Perlindungan Tuhan bagi semua jemaat Tuhan. Dari setiap virus-virus penyakit, virus-virus apapun itu Tuhan. Termasuk virus COVID-19 Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Kami menjalankan protokol kesehatan yang ada. Kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Maka disitulah kami mendapatkan
perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna atas kami. Diberkati yang berulang tahun hari ini Tuhan. Biarlah roh umur panjang, kesehatan jadi bagian setiap mereka. Dan yang berulang tahun di minggu berjalan ini Tuhan, ditiliklah jemaat Tuhan. Yang berulang tahun pernikahan, diberkatilah mereka Tuhan. Apa yang sudah kami tabur, Engkau menilik. Apa yang sudah kami bawa, Engkau membuka tingkap langit. Dan Engkau mencurahkan berkat-Mu Tuhan. Dan setiap kami ada yang sakit, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Siapapun yang ada di ruangan yang sakit, kita berdoa sepakat dalam nama Yesus. Kerajaan Allah menghendaki untuk kami mengalami kesembuhan, mengalami kesehatan yang prima. Maka setiap sakit penyakit kami tolak itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Yesus kami disembuhkan, kami dipulihkan Tuhan. Berkati buat teman-teman kami yang ada di rumah yang saat ini. Berkati mereka yang bepergian keluar daerah, keluar pulau Tuhan. Lindungi mereka Tuhan. Apa saja yang menjadi keperluan tugas mereka Tuhan. Tibakan semua mereka dengan segala selamat. Setiap rencana-rencana kami Tuhan, biarlah Engkau yang mendahului semuanya. Dan biar penyertaan menjadi bagian kami. Kami Tuhan serahkan di minggu berjalan ini, dalam pekerjaan kami, dalam Tuhan usaha kami, profesi kami, pelayanan, keluarga, apapun itu Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan, biar bersama dengan Tuhan, kami akan melakukan perkara-perkara yang besar, seperti yang firman yang kami dengar tadi Tuhan. Kami kembali ke tempat kami masing-masing. Mari jemaat Tuhan tadahkan kedua tangan kita. Bahwa pulanglah kita ke rumah kita, ke tempat kerja kita, ke marketplace kita, ke tempat usaha kita, ke sekolah kita, ke kampus kita. Di rumah di mana kita berusaha. Engkau membawa berkat rahmat daripada Allah Bapa. Dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Persekutuan, tuntunan, bimbingan kuasa Roh Kudus menjadi bagian setiap kami. Mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus datang pada kali yang kedua. Dan berkat ini kami terima dalam nama Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung. Dan semua kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu, silakan berselamat hari Minggu dengan salam sehat dengan menjaga jarak.